Baik teman-teman, kita sudah melakukan, tahapan download dan, upload, CMS WordPress kita atau, CMS daripada, website PPDB kita ya. Nah, jadi sekarang ini kita akan, lanjutkan untuk melakukan setup ya, setup website kita kan instalasi supaya bisa online, begitu. Nah, kita akan masuk pada tahapan instalasi gitu. Nah, ini saya matikan dulu ya. Oke, ini sudah kita pelajari tadi instalasi website. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan ke tahapan ini saya tandai dulu sudah kita selesaikan. Kita akan masuk pada instalasi, website. Nah, caranya adalah instalasi website ini atau WordPress ini ya. Yang pertama nanti kita akan akses domain menggunakan browser. Nah, contohnya begini. Nah, kita akan panggil nama domainnya ppdb.bahtraensani.org. Nah, ppdb. Kemudian nama website utamanya baru .org. Enter, maka kita akan disuguhin dengan perintah seperti ini, begitu. Nah, setelah kita berhasil memunculkan ini, maka yang akan kita lakukan adalah tahapan cocokkan database ya. Ya, kita cocokkan nama database-nya, kita cocokkan, kita pilih aja English di sini, baru kita continue. Selanjutnya nah di sini, welcome to WordPress. Kita disuruh untuk mencocokkan database yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, database, kemudian username dan password, ini kita harus masukkan. Caranya adalah tinggal kita klik let's go. Nah, di sini kita isi ya nama database-nya. Di sini tadi sudah kita buat ya teman-teman ya. Nah, di sini nih database PPDB-nya kita sudah buat. Nah, ini nama database-nya kita masukkan. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mencatat, jadi teman-teman harus masuk ke sini dulu, ke cPanel-nya ya. Masuk ke cPanel, masuk ke cPanel database. Nah, masuk ke sini ya, nama database-nya. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Makanya, nah passwordnya kita nggak tahu nih teman-teman ya. Makanya tadi saya suruh untuk mencatatnya begitu di notepad atau di buku pakai buku tulis boleh. Nah, jadi ini kita kopikan ya, karena saya sudah simpen. Jadi tinggal kita copy saja. Kita copy, saya masukkan ke sini ya, seperti itu. Kemudian saya masukkan username orang yang akan mengaksesnya. Orang yang berhak untuk mengakses database tadi, username-nya. Kemudian password-nya saya masukkan juga. Saya masukkan seperti ini ya. Kemudian yang lain udah dibiarin aja ya, nggak usah diisi. Ya, tinggal kita klik submit. Nah, kita klik submit-nya. Nah, jadi teman-teman di mana mendapatkan database tadi? Kalau misalkan nggak dicatat, ya bikinlah di sini. Cari di database. Nah, di sini database MySQL database, klik di sini ya. Nah, nanti akan muncul database-nya di sini. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk berikutnya. Setelah kita isi semuanya database, username, password, maka kita klik submit. Nah, di sini kalau sudah cocok database-nya, maka akan muncul kita disuruh untuk mengisi menginstalasi. Kita run the installation. Nah, tadi karena cocok, sekarang kita akan bikin nama websitenya teman-teman. Nah, kita akan bikin nama websitenya. Nih ya, akses yang ketiga, buat nama website, deskripsi, dan lain-lain. Nah, kita bikin teman-teman. Jadi caranya kita membuat namanya ppdb Bahtra Insani. Nah, boleh seperti itu. Kemudian kita bikin aja passwordnya admin. Nah, ini jangan dilupakan juga, harus kita buat. Nah, kita harus simpan. Kita simpan namanya di sini adalah dashboard website, karena ini yang paling penting nanti. Ini adalah penting untuk mengakses semua isi website. Nah, kita bikin aja username-nya.
username, oke, password. Nah, kita bikin passwordnya di sini. PDB, ppdb @12345. Nah, ini contoh aja ya. Di sini username-nya kita bikin namanya, kita bikin aja namanya admin ppdb gitu. Kemudian ini ya supaya sejajar. Nah, ini kita simpan. Nah, inilah yang kita bikin di sini. Nah, gitu ya. Kemudian ya passwordnya ini tadi ya. Ini harus kita simpan, teman. Terus simpan aman-aman. Nah, inilah email yang akan mengirimkan semua notif ya, semua respon daripada permintaan dari calon siswa atau orang-orang yang menginginkan sesuatu dari website kita. Nah, kita masukkan emailnya. Emailnya tadi sudah kita simpan juga ya di sini nih, email domainnya. Kita masukkan. Nah, di sini. Nah, kemudian yang ini jangan di checklist, teman-teman, kecuali kalau misalkan membuat website untuk pribadi sendiri begitu. Nah, ini maksudnya supaya tidak terdeteksi di publik maksudnya ini. Jangan di checklist. Kalau di checklist, otomatis nanti website teman-teman tidak akan pernah terdeteksi di Google. Begitu. Nah, oke, kita install WordPress-nya. Nah, websitenya sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Nah, coba sekarang kita panggil ppdb Bahtera Insani. Nah, websitenya sudah jadi, teman-teman. Tapi masa kayak gini websitenya? Tidak lah, teman-teman. Ini akan kita kelola nanti di dalam WordPress ini. Begitu. Nah, jadi ini kita akan bikin nanti. Kita akan kita akan desain supaya seperti website orang lain. Nah, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Kemudian bisa kita bikin kayak ini gitu ya. Nah, kayak gini bisa kita buat juga. Bisa juga kita buat kayak website orang lain, misalnya ahsanulamanah.com. Nah, seperti ini bisa kita bikin kayak gini, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah awal. Ini pertanda bahwa websitenya sudah berhasil dipasang begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, coba kita login ke dalam dashboard websitenya. Kita akan masuk ke dalam website, bukan ke gudang website ya, ke dalam websitenya. Cara masuknya bagaimana? Di sini kita sudah disuguhin. Kalau misalkan ini hilang, jadi teman-teman tinggal ketik wp admin gitu. Ya, di enter aja. Kita panggil nama websitenya, kemudian kita tambahin kode wp admin begitu. Baru kita enter, maka kita akan disuruh login. Nah, loginnya yang mana tadi yang kita catat di sini? Nah, ini dia ya, dashboard. Kita masukin. Nah, kemudian di sini passwordnya begini. Nah, kita paste, kita login. Nah, kita sudah masuk pada dashboard website. Nah, di sini ada post, kemudian ada macam-macam. Nah, ini yang akan kita bahas untuk materi berikutnya. Baik, silahkan dilanjutkan materinya ke berikutnya.